Di Jogja tuh alien turun pas tahun berapa tuh. Cuma anehnya, tapi lu percaya alien? Anehnya nggak ada fotonya, cuma gue percaya sih karena mulai yuk. Taruh tapi masih enak gila. Coba ya. 3, 2, 1. Taruh, kamu bahas apa sih? Kamu mau bahas apa sih? Bahan ini. Oh bahas ini. Bahan ini soal. Ada minum dulu kali ya. Bener kata lu nih, kayak kita harus bahas Indomie nih. Ini kenapa enak banget ini Indomie ya? Aduh muncrat. Waduh. Parah gitu. Halo Sobat Soja. Ketemu gue dengan Zaki Dan gue Kevin di Google. ngulik. Google. Kan kita lagi makan mie kan. Nah sobat, pada penasaran nggak sih ini kenapa ya mie kok enak banget gitu ya? Mie instan itu nggak ada obat. Nggak ada obat. Ini kita mau bahas nih beneran. Iya bahas ini mie instan nih dari mana ya awalnya kok bisa seenak. Mungkin kalau ini nggak gitu. penasaran ya penasaranin aja lah ya. Ya betul. Mungkin sobat saja langsung bisa masak mie dulu nih, kita tungguin. 10 years later. Makan kali kita tungguin. Nah, langsung kita masuk ke topik aja. Kita masuk ke topiknya di Google. Oke. Taruh Kita mau bahas dari mana nih, Jak? Masalah-masalah permie instanan ini nih. dari sejarah ya kan. Nih Sejarahnya bisa terbentuk mie instan seperti ini gimana? Mungkin kalian pernah bertanya-tanya nih kan pas lagi makan mie kayak kita gini nih. Terus tercipta ini kok enak banget gitu ya. Kenapa ya gitu? lu doang yang mikir saja. Nah, ini jadi sop mie instan ini yang biasa kita makan itu bukan dari Indonesia, sob. Kan orang-orang pada mikir ya, ini asli Indonesia, bro gitu. Padahal nggak, sob. Jadi mie ini tuh dari negara Jepang di tahun 1958, sob. Oh, bukan dari Cina? Bukan. Nah, di mana itu seorang pria bernama Momofuku Ando menciptakan mie instan pertama yang dikenal sebagai chicken ramen. Chicken ramen. Oh, Chicken pertama kali ramen. ini itu namanya ramen. Dari ramen. Dan Pak Ando tadi tuh ditugaskan oleh Kementerian Pertanian Jepang yang 10 tahun usai perang nih. Pas perang dunia kedua nih, 10 tahun kemudian dia disuruh membuat makanan dari bahan baku gandum. Jadi mie ini kita bisa lihat nih, ini terbuat dari Gandum. Kalau robot apa tuh? Terbuat dari listrik. Gundam. Oh, Gundam. 10 tahun setelah Setelah perang dunia kedua, udah berbulan-bulan nih uji coba lah buat sehelai ini nih. Bikin mie instan lah ya. Mie instan yang enak gimana? Dan Ando akhirnya menemukan caranya. Digoreng di dalam Minyak panas. Minyak panas dari situ dikeringin. Makanya nih. Terus dikeringin terus dimasukin ke bungkusan. Jadilah Mie instan pertama. Nah, kemudian pada tahun 1971 si Pando itu juga melakukan inovasi dan berhasil menciptakan cup noodle Baru nih. Nah, dan inovasi Bang Ando tersebut sangat berguna bagi nusa dan bangsa. Karena sampai sekarang Masih kepake gitu. Nah, oke, gini sob. Jadi awalnya itu kan dari Jepang nih, ya kan. Udah terkenal nih di Jepang ya kan. terkenal di Jepang. Nah, abis itu masuklah tuh ke Indonesia ya tahun 1968 sob. Jadi pada tahun 1068 itu 13 tahun 23 tahun setelah Indonesia merdeka. Awalnya nih merek pertama mie instan itu di Indonesia adalah Supermie. Oh, yang Supermie yang dipelopori dari 51 Sangki. Bukan yang lagi kita ngomong sekarang nih. Bukan. Mungkin sobat saja bisa tebak kali kita makan apa. Nah, jadi awal keluarnya si Supermie ini keluarnya itu rasa kaldu ayam, sob. Nah, terus Supermie mengeluarkan rasa baru yang favorit banget sampai sekarang, yaitu Supermie ayam bawang. Cobain boleh. Lanjutin. Halo. Nah, kemudian ternyata ada saingan juga nih pada tahun segitu. Dan saingannya dari PT Sanmaru Food Manufacturing di dalam grup Jangkar Jati milik Jajadi Jaja. Dan dia mengeluarkan produk baru yang namanya kita kenal sekarang, yaitu Indomie. Itu di tahun 1972 ya, Ben? Sejujurnya ada hubungan dari kata Indonesia dan mie. Jadi Indomie. Indomie mengeluarkan rasa kaldu ayam dan udang pada saat pertama kali keluar. Lu udah pernah rasain yang udang? Belum. Kayaknya kaldu ayam mungkin jadi kari ayam kali. Kaldu ayam masih enak lah. Enggak ada kaldu ayam mah. Jadi kari ayam lah. Bukan. Kari. Kaldu. Oh. Oh, jadi ayam bawang. Iya, mungkin ayam bawang. Nah, tapi nggak cuma di situ, sob.
Indomie juga banyak banget Variannya banyak. kompetitornya banyak ya. Di tahun 1982 muncul tuh pesaing baru lagi yaitu Sarimi. Pasti kalian tahu lah ya. Sarimi isi 2. Paling enak paling suka. Salah. Benar. Yang didirikan oleh Salim Group milik pengusaha Lim Silong. Tapi lu pernah mikirin gak sih di balik semua merek ini ternyata ada logo yang namanya Indofood. Masa? Indofood. Kalian pernah bertanya-tanya nggak kayak, ih kok Indofood semua gitu? Tapi kok Indofood semua ya? Kok satu perusahaan gitu? Satu perusahaan tapi kok beda merek gitu? Beda merek gitu ya. Nah jadi gini ceritanya Sob. Jadi Indomie milik Jajadi kan Jajadi. Kan mengandalkan tepung terigu dari perusahaan Bogasari yang dimiliki oleh Salim Group. Nah karena ini si Lim nih berusaha mendekati langsung Jajadi selaku pemimpin Indomie pada saat itu. Setelah itu si Jajadi karena butuh Bogasarinya nih, si Salim nih ngajakin nih ke Jajadi, lu kan butuh terigu gua nih, ya udah lu kalau mau merge aja dah sama perusahaan gua kayak gitu. Gitu ya. Iya, nah tapi si Jajadi ini menolak ajakan tersebut. Akhirnya si Salim ini cari ide lah supaya si Indomie ini gabung sama grupnya Salim. Tetap nggak mau kalah lah ya. Tetap nggak mau kalah karena si Salim ini punya Indomie saingannya, mie instan saingan yang namanya Sarimi. Nah dia bikin si Sarimi ini jual lebih murah daripada Indomie. Ya kan orang-orang Indonesia kan pengennya murah ya kan. Pasti. Beberapa orang, apalagi soal makanan ya kan, mie instan doang gitu. Makanya dari itu si Sarimi mampu menguasai 40% pasar mie instan di Indonesia akibat dari taktiknya si Salim Group. Pak Lim. Ya. Pak Lim. Sarimi jadi pilihan kita semua. Sarimi dari aromanya terbayang kelezatannya. Yang mana Jajadi melunak dengan tawaran kedua. Nah, iya. Dan keduanya ya pada 1984 sepakat untuk membentuk perusahaan patungan bernama PT Indofood Internal Corporation. Ya, jadi merge lah ya. Iya, akhirnya merge kan. Nah, Supermie sebagai pelopor mie instan Indonesia akhirnya juga ikut bergabung pada tahun 1986. 4 tahun berselang di tahun 1994, Indopangan berubah nama menjadi Indofood Sukses Makmur yang kelak menjadi pilar utama bisnis grup Salim. Nah, sob, dari Indofood kan ada 3 merek tuh. Ada Supermie, ada Indomie, ada Sarimi. Nah, lo kalau dulu deh jangan nanya sobat soja. Lo suka yang mana? Jelas, Indomie. Indomie. Bumbunya pas gitu. Kayak terus tekstur mie tuh pas juga gitu di mulut. Gue setuju sama lo. Cuman menurut sobat soja, soalnya pasti kan ada saingan lebih sedap dong. Iya. Kan walaupun bukan bagian dari Indofood. Indofood tapi mie instan juga. Tapi misalnya yang terbaik juga lah, salah satu yang terbaik dari di Indonesia ya kan. Kalau kalian sobat suka yang isi 2 1 bungkus kayak Sarimi, boleh komen di bawah ya kan. Apa yang kalian suka kan dari banyak merek mie instan ya kan. Dan mungkin kalau misal dari Indomie apa yang kalian suka? Kari ayam kah? Atau apa sih kalian? Mie goreng. Komen langsung di bawah. Nah ternyata ada sosok yang dengan sebutan Ibu Mie Instan. Ibu. Nah, lu pernah kayaknya sobat soja pernah dengar ya kan? Ibu Mie Instan itu apa sih gitu? Siapa lagi? Siapa gitu ya kan? Nah si Ibu Mie Instan ini, itu yang meracik bumbu enaknya Indomie. Udah habis. Ya, udah habis. Cuma kita masih punya banyak, kita buat lagi. Oke, betul juga. Nah, namanya adalah Nunuk Nuraini. Pada tahun 1978, ia ditugaskan untuk mengembangkan resep bumbu mie instan yang enak dan lezat Melalui percobaan dan inovasinya yang berkelanjutan. Dan Nunuk Nuraini berhasil menciptakan formula bumbu mie instan yang khas dan disukai banyak orang. Bayangin nih sobat, ada 63 varian rasa yang telah dia buat. Buset, udah banyak banget. 63 itu udah emang rajanya resep anjir. Dan berkat dia menciptakan resep bumbu Indomie memberikan dampak yang signifikan bagi kesuksesan merek Indomie tersendiri. Iya, karena rasanya tuh Indomie so well. Girl I love you. Indomie seleraku, Indomie dari dan bagi Indonesia. Nah, sobat tahu nggak? Ternyata nih ada beberapa varian rasa Indomie yang cuman dijual di daerah tertentu, sob. Emang ada ya? Ada. Oh, gue jarang ke daerah-daerah sih. Kayak
ada nih Indomie rasa empal gentong yang cuma dijual di daerah Apa? Jawa Barat. Rasa apa? Empal gentong. Empal gentong itu apa? Empal gentong tuh kayak gulai gitu misalnya. Tapi bukan gulai juga. Cuma dia daging terus dimakannya pakai lontong. Cuma dia buat rasanya itu kayak seperti empal gentong. Nah, terus ada Indomie rasa cakalang. Itu cuma ada di Sulawesi Utara. Terus kemudian ada mie celor itu cuma ada di Sumatera Selatan. Ada coto Makassar yang hanya ada di Sulawesi Selatan. Banyak yang ada di daerah tertentu dan rasanya itu cuma ada di situ gitu. Jadi kalau kita ke daerah mana, oh ada Indomie ini di sini nih. Iya. Jadi bisa apa ya? Bisa mencerminkan daerah tersebut juga. Betul, ya kan? betul. Oke, sih. Nah, Indomie itu cara berbisnis aja udah keren ya kan. Parah. Kayak tadi aja kan udah ke beberapa daerah dibedain kan. Nah, lu percaya nggak kalau Indomie itu yang dibuat di Indonesia ini ternyata terkenal juga di dunia. Banget terkenal banget. Nah, awalnya Indomie melakukan ekspor ke negara-negara yang dipilih jadi sasaran ekspor utamanya, yaitu negara dengan jumlah TKI terbanyak. Ya, pasti banyak Iya dong. Indonya dong. Tuh. Buat ekspor pertama kalinya. Dan di Hong Kong dan Taiwan dan Arab Saudi ya kan. Di situ kan TKI terbanyak yang Indonesia punya. Dan nggak cuma di situ sob. Selain TKI, Indomie juga dibawa oleh para pelajar Indonesia yang kuliah di luar. Ngapain Jen? Kepedesan. Sehingga Indomie juga populer dan terkenal di negara-negara lain. Gue mau ngekos kan di luar negeri selama 1 tahun nih, tok 3 kardus ya kan, atau 4 kardus bahkan ya kan, buat dibawa ke sono karena mungkin di sono nggak ada ya kan. Bisa dikatakan para WNI yang berada di luar negeri secara tidak langsung berperan menjadi agen Indomie. Betul. Ya, karena aromanya nikmat yang mampu menusuk hidung para warga asli sana. Sekali masak, langsung wanginya. Kameramennya nggak dapet. Tidak sedikit cerita tentang warga asing kenal Indomie melalui teman Indonesia juga nih. Karena kesuksesannya nih sob, Indomie sampai membuat 4 produksi mie instan di 20 negara. Sebenarnya kan banyak pasar-pasar Indonesia lah di luar negeri, kayak toko-toko Indonesia kan. Di situ juga jual Indomie sebenarnya. Iya. Jadi lo nggak perlu takut kalau misalnya lo ke Amerika, lo ke Eropa kan. Cuma harganya aja. Cuman harganya yang menyesuaikan harga sana ya kan. Iya betul. Karena barang impor. Enggak juga, karena kan pemasukan sana, pengeluaran sana juga kan. Iya sih. Gaji sana juga. Jadi semuanya harganya distandarisasi dari harga sana ya kan. Kalau di sini mungkin segini bisa 3.000. 3,5. Di sana mungkin 15.000 kan. Iya. Nggak tahu. Nah, itu ada pabrik terbesarnya sob. Itu ada di negara Maroko. Selain di Maroko ada juga di negara Nigeria. Ada Indomie Family Pack yang gede banget porsinya. Kayak gini sob. Itu porsinya dikali 4. Ya mungkin kenapa banyak ya? Mungkin karena orang Family Pack. kali. Nggak juga, mungkin karena Family Pack. Ya, dimana itu setara dengan 4 Indomie. Lu bayangin aja nih, ini berapa nih? 70 gram. 70 gram. 4 Indomie. Kalau dimakan sendiri sih kenyang sih. Nah, fakta lain lagi nih. Pasti sobat saya juga Relate. setuju dengan hal ini. Mie instan yang kita buat tadi nih, itu lebih enak di warkop. Benar. Pasti kalau buatan orang warkop tuh kenapa mie instannya tuh Pas gitu. kenapa pas gitu, dari sawinya atau apa lembeknya juga pas gitu. kematangan kaldunya. Setuju nggak sob? Komen yuk. Indomie sob dari Indofood tuh ngalahin dari beberapa negara di dunia sob. Menjadi urutan ke-7 menjadi merek yang digemari di seluruh dunia. Gila. Bahkan ada lagunya kan dari YouTuber terdahulu. Apa tuh? Indomie, mie dari Oh my Indonesia. god. Indomie, mie dari Indonesia. Nah, lagi kata-kata menarik tentang mie instan nih. Apa gitu? Banyak mempermudah perjalanan gunung. Betul. Gak cuma gunung sih. Iya. Ini bisa ini 52. Sebenarnya bisa Makan. Bisa kita makan dengan mudah. Contohnya kita remaknya dulu nih, bisa ya kan? Kita remak. Kita cemil-cemilin ya kan enak nih. Iya. Kita tes kali ya. Biasanya nih kalau di gunung nih, cara makannya nih. Ini kita agak susah memperagakannya. Kita ini aja ya, menurunkan lisan. Jadi dibuka ya. Kita buka nih, kita anggap kita buka ya kan. Oke. Kita buka. Sap. Ya. Ya robeknya kurang Bukanya sempurna. gagal nih, kalau kayak gini gagal nih. Pokoknya kayak gunting. Iya. Kayaknya biar lebih rapi harus pakai gunting ya. Gunting. Anggaplah kita udah kebuka ini. Kita keluarin bumbu-bumbunya ya kan. Nah, ini. Bumbu-bumbunya kita keluarin. Sob.
kasih air panas. Enggak, dipotek dulu jadi 2. Dipotek dulu. Biar gampang, biar semuanya Biar kena matangnya pas ya. menyeluruh, iya. Oke. Lalu kasih dah air tuh, air apa? Air panas. Panas masukin. Tungguin dah tuh. Tungguin kan. Tuh berasa udah lembek. Tuh masukin dah tuh. Bumbu-bumbunya. Kalau misalnya mie goreng, airnya dibuat. Ditirisin. Tinggal masukin bumbu-bumbunya, set, abis itu lu kocok-kocok ya. Lu aduk deh. Lu aduk, set, udah. Kalau yang kuah ya udah tinggal lu masukin bumbunya, ada air dikit, ya lu pegangnya hati-hati aja. Iya, Pakai sarung panas tangan dikit kan, lah ya. panas kan. Itu pengetahuan gue sih, pengalaman gue begitu. Mungkin ada anak-anak gue so tahu coba. Lalu masa nggak gitu ya? Iya, coba bisa diceritain di komen lah masaknya kayak gimana ya kan. Pasti masing-masing beda caranya kan. Betul. Nah, ini ada juga Indomie kuah susu. Ini agak lain ya sob. Agak lain, agak bukan. Jadi intinya ini sebenarnya mie kuah biasa. Cuma bukan dikasih air tapi dikasih susu. Kata orang nih katanya rasanya kayak mirip-mirip ramen gitu katanya. Nah ada lagi juga yang aneh nih sob. Betul. Ini dia pakai bawang, nggak aneh sih cuma lebih ribet lah masaknya. Itu ribet. Dia pakai Lebih bawang. variatif lah. Iya bawang goreng bukan bawang goreng, bawang merah, bawang putih dicaca-caca terus disiram pakai minyak goreng panas. Dimasukin ke dalam bumbunya. Oh. Terus itu diaduk-aduk. Jadi berminyak dikit tapi ada rasa-rasa bawangnya gitu. Kayaknya patut dicoba kalau yang bawang. Itu enak sob, Kalau pakai lumayan. susu kayaknya aneh sih. Tapi yang ini nih aneh. Ini Apa lebih itu? aneh lagi nih. Susu udah aneh nih. Tapi yang ini lebih aneh. Jadi dia makan mie instan. Itu bumbunya tuh dipisah sob. Sebentar. Mie instan bumbunya dipisah. Bumbunya dipisah. Jadi ini kita udah masak mie-nya di sini, bumbunya di sini. Buat apa? Dicocolin. Cocolin. Iya, jadi kalau namanya- gue biasanya sebelum masak gue cocolin tuh yang keringnya itu kan ada sisa-sisaan. Pasti Iya. kalau kita buka ini nih Iya. ada sisa-sisaan. Ada Nanti sisa-sisanya. gue cocolin ke bumbu masih kering. Nah, kalau ini enggak. Kalau ini Basah. enggak basah, Yang udah lembek. ibaratkan sosis ke saus. Nah, betul. Nah, kalau lu tim yang mana ya kan? Iya, Dari sekian banyak tadi tuh sekte-sekte gitu yang Jaki sebutin, lu tim yang mana? Nah, dari luar pun juga banyak yang masuk ke negara Indonesia. kita. Contohnya ya banyak lah yang jadi challenge di YouTube pada pernah ada zamannya gitu makan sampai sekarang sih. sampai Iya. sekarang masih ya. Makan apa contohnya? Mie samyang pakai Samyang kan yang ditambah saus segala macam. ditambah saus lebih pedes. Gak tau kalian tahu ini juga nih mie goreng SD ya kan, tahu kan? Mie goreng Sakura. Iya, mie goreng SD itu zaman-zaman dulu tuh kalau apa jajan sedikit makannya itu tuh ya kan. Itu paling the best sob mie Sakura. Itu Pernah malah sampai harganya gope doang ya satu mangkok ya kalau nggak benar. salah ya. makannya sambil di gelas. Nggak di gelas dong, tetap di mangkok begini. Kalau di Warna mangkok. putih. Kalau gue di gelas. Styrofoam di styrofoam. Kalau di styrofoam. Gue kadang dibungkusnya. Nah, mungkin kalau mau nostalgia Coba sob. coba cek SD kali. Kalau Cek. masih ada nggak? Masih ada. Selain dari enaknya mie-mie Indonesia, kalian juga mesti tahu bahaya dan kesehatan dari Iya. mie itu apa. Karena kan yang enak itu berlebihan itu berbahaya. Nggak baik. Sob. Berbahaya. Semua yang berlebihan itu udah baik. Iya. Seperti gangguan pencernaan dari mie instan, kan? Karena kenapa? Karena jenis makanan ini mie instan ini tidak mudah dicerna sehingga membuat kita sistem saluran cerna jadi lebih berat buat Lebih dicernanya, berat. kan? Apalagi sobat-sobat yang udah ngantuk-ngantuk tapi lapar malah masak mie. Harusnya kan tidur. Nah yang kedua nih ada tekanan darah tinggi yang misalnya di bumbu-bumbu yang digunakan dalam mie instan nih memiliki kandungan garam dan natrium yang tinggi biasanya. Gila. Terus yang ketiga nih ada penyakit jantung. Jadi karena enak ya kan, berarti dari MSG tuh. Dan natrium yang tinggi di dalam mie instan tidak hanya dalam menyebabkan tekanan darah tinggi, tetapi juga memicu berbagai gangguan pada jantung. Hati-hati tuh sob. Terus ada gangguan ginjal yang kandungan garam tersebut bisa berdampak terganggunya fungsi ginjal ya kan, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah banyak. Iya betul banget sob. Gua agak takut sih soalnya gua agak sering makan mie instan ini sih. Apalagi yang tiap hari, sehari 3 kali, apalagi double, udah lah. Iya pasti kalau makan mie instan ini pasti langsung double gitu. Iya sih, kayak Tapi satu kalau- tuh kurang gitu. Kalau double kadang kekenyangan, satu kurang, jadi kayak 1,5 bisa nggak? Gitu? Iya. Nah kita udah di akhir acara nih sob. Udah ngebahas tentang sejarah mie instan, Ya kan? terus ada Indonesia varian-variannya, Iya. sekte-sektenya, sampai bahas kesehatannya ya kan. Kalau dikonsumsi berlebihan. berlebihan. Gimana sob?
menurut kalian udah cukup belum kita bahas Indomie ini? Kita agak absurd aja kita bahas Indomie kali ini. Iya. Jadi makan-makan Instan. enak, tiba-tiba disuruh syuting ya kan. Iya. Ya kita bahas aja Indomie. Tuh, apalagi yang bakal kita bahas di selanjutnya sampai langsung aja komen di bawah. Oke, dan thank you buat kalian yang udah nonton sampai akhir ya kan. Jangan lupa di like Subscribe. dan komen apapun pendapat kalian tentang video ini dan Instan. apapun yang mau kalian bahas lagi, mau kita bahas ya kan. Dan bagi kalian jangan lupa cek website kita di solofjakarta.id supaya apa Jak? Dapat info menarik dari kita nih. Oke, gua mau masak lagi nih sekarang nih. Yopi. Jadi see you next time and Bye bye.